Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek. Channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua, sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan video kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari platform Itbain Crypto ya. Kita coba review, tapi sebelum lanjut ke dalam informasinya, silakan buat teman-teman sobat pionir yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Kita langsung masuk saja ke beritanya. Apa yang bisa investor nantikan di harga dari harga P-Network di Mei 2025 ya, investornya itu kita ya. Kita juga salah satu investor dan apa sih yang kita inginkan di Mei 2025 ya. Kita coba masuk ke beritanya. P-Network menghadapi ujian berat belakangan ini. P menjadi salah satu dari segelintir token papan atas yang mengalami koreksi saat ini. P diperdagangkan seharga US 0,6077 dolar ya, maksudnya berarti 0,6 dolar. Mencerminkan penurunan sebesar 15% selama sebulan terakhir. Performa suram ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan investor terkait masa depan proyek. Terlebih karena belum terlihat adanya sinyal pemulihan yang solid. P-Network perlu ukir arus masuk. Meski sedang melemah, indikator check-in, money flow atau CMF menunjukkan P-Network sempat mencatat arus masuk dana. Namun, kenaikan ini masih terjebak di zona negatif, di bawah garis nol. Artinya, meski ada arus masuk sesekali, arus keluar tetap mendominasi, membuat ALT coin ini belum mampu bangkit. Angka CMF yang negatif mengindikasikan bahwa tekanan jual masih menjadi penggerak utama pergerakan harga ALT coin ini. Meski ada sedikit geliat aktivitas pasar yang positif, kekuatannya belum cukup untuk menandingi arus keluar yang lebih besar. Maksudnya berarti di sini ya, jika sobat-sobat pionir itu nggak apa sih maksudnya sih kayak gitu ya. Jadi meski ada sedikit geliat aktivitas pasar yang positif, berarti di sini meski ada sedikit pergerakan membeli pasarnya itu banyak ya, enggak banyak lah, sedikit ya. Tetapi kekuatannya belum cukup untuk menandingi arus keluar, belum cukup untuk menandingi orang yang selling atau menjual di platform OKX ataupun di platform-platform lain ya yang sudah mendukung jual beli koin P. Di sini ada grafiknya ya. Dari bulan April, ini April awal sampai Mei, tapi ini ada pergerakannya ya. Ini pergerakannya itu trennya itu mulai naik. Malah bagus seperti ini. Ini berarti menandakan itu akan mulai to the moon. Kita kembali ke beritanya. Kurangnya support dari investor terpicu oleh persoalan mendasar dalam tubuh P-Network. Hal ini diamini oleh Alvin Khan, COO Bitget Wallet, maksudnya CEO mungkin ya, CEO Bitget Wallet dalam tanggapannya kepada Bain Crypto. Kenaikan awal P-Network sebagian besar didorong oleh ekspektasi serta tahun-tahun aktivitas mining komunitas, tetapi kelanjutannya nampak lebih lesu. Saat pengguna awal mulai merealisasikan keuntungan, pasokan token yang meningkat dihadapkan pada keterbatasan listing di exchange dan ekosistem yang masih berkembang. Tanpa utilitas kuat dan likuiditas luas, permintaan investor pun perlahan menguap. Seperti halnya banyak token anyar lainnya, P kini menghadapi tantangan untuk beralih dari hype awal menuju nilai jangka panjang, ujar Khan pada Bain Crypto. Korelasi P-Network dengan Bitcoin juga menjadi titik perhatian. Saat ini P memiliki korelasi 0 minus ya, minus 0,11 dengan Bitcoin yang menunjukkan hubungan terbalik. Artinya setiap kali Bitcoin mengalami dorongan naik, P justru cenderung turun. Berarti ini keterbalikannya ya.
keseringannya itu seperti itu. Ketika Bitcoin mulai naik ya, P-Network itu justru cenderung turun, tapi tidak, apa namanya ya, tidak setiap saat seperti itu. Dengan Bitcoin yang kian mendekati $100.000, P-Network bisa kesulitan memanfaatkan potensi rally Bitcoin dan malah menghadapi koreksi lanjutan. Mempertimbangkan kekuatan Bitcoin saat ini, Pi kemungkinan akan terus merosot sebab harganya biasanya bergerak berlawanan dengan kenaikan Bitcoin. Korelasi terbalik ini berarti sekalipun Bitcoin mencapai rekor baru, Pi mungkin tak ikut menikmati rally pasar. Sebaliknya, tekanan turun justru bisa semakin berat. Jadi buat sobat-sobat pionir yang mungkin belum paham maksud dari yang seperti di sebelah sini ya. Kalau karena rally-nya itu seperti ini. Bitcoin naik, P-Network malah cenderung turun ya. Dijelaskan juga di sini ya. Cenderung turun dan ketika Bitcoin itu malah turun, ketika turun ya Bitcoin dan Pi itu kemungkinan akan terus merosot. Ini terjadi pada, OKX, Widget, dan lain-lain ya, yang jelas itu platform market yang menyediakan, jual beli P-Network. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada grafiknya, BNB Crypto ya, korelasi P-Network dengan Bitcoin. Oke, harga Pi butuh reversal kuat. Harga P-Network sudah ambruk 15% dalam sebulan terakhir dan kini bertengger di angka $0,6. Penurunan ini terutama setelah tingginya ekspektasi atas token menimbulkan kekecewaan di kalangan investor. Seiring meningkatnya tekanan jual, makin banyak investor yang menarik dananya dari Pi, alhasil menyebabkan kerugian berkelanjutan bagi token ini. Jika tren ini terus berlanjut sementara harga Bitcoin terus menanjak, ALT Coin ini bisa mengalami penurunan lebih lanjut. Korelasi negatif dengan Bitcoin berisiko membuat Pi terjatuh ke level support $0,6 dan turun ke support berikutnya di $0,5. Apabila tren tak kunjung berubah, ALT Coin ini berisiko mendekati titik terendah sepanjang masanya di US4 ya, US0,4. Imbasnya akan turun kian memperdalam kerugian yang telah ada. Oke, di sini ada karenanya tetap waspada adalah langkah terbaik bagi setiap investor. Oke ya. Ini ada grafiknya. Ini puncaknya all time high. Di sini ada $3, di sini mulai turun ya di 0,6. Tergantung ini pada jam April 2029-2025 jam 10.19 UTC. Meski peluncuran fitur minting di P-Network di perangkat seluler sempat melejit, sayangnya gaungnya tak bertahan lama dan hal ini berdampak pula pada pergerakan harga. Model mobile mining dan sistem referensi P-Network memang sukses mengumpulkan basis pengguna besar, namun juga memicu skeptisisme akan berkelanjutan proyeknya. Meski tim menegaskan bahwa proyek ini tidak mengadopsi struktur multilevel, kekhawatiran akan minimnya transparansi serta absennya kegunaan nyata tetap menghantui. Untuk bisa menangkis perdebatan ini, fokus harus diarahkan pada pembangunan utilitas yang kredibel serta perluasan akses. Bila hal itu tercapai, sentimen bisa pulih. Meskipun kepercayaan butuh waktu terangkan kepada BNB Crypto ya. Adapun bila kondisi pasar berangsur membaik dan sentimen investor berubah arah, P-Network bisa mempunyai peluang untuk bangkit menembus resistance di US$0,8. Lalu mengubahnya menjadi support bisa menjadi sinyal pembalikan alias reversal. Sekaligus ini akan membuka jalan bagi Pi untuk membidik level US$1 ya. Pun menggugurkan sentimen bearish yang kini mendominasi serta membuka peluang pertumbuhan lebih lanjut. Oke, jadi seperti itulah ya beritanya. Ini cukup menarik ya, admin tangkap dari BNB Crypto terkait perkembangan yang beliau sampaikan. Untuk ini yang tadi ya,
untuk korelasi Bitcoin dan Pi Network itu cenderung turun ya di minus 0,11. Artinya itu ketika Bitcoin itu menunjukkan titik naik, Pi Network itu cenderung turun, dan ketika ya Bitcoin itu mempunyai rally turun atau ketika sedang terjun ya, entah itu terjunnya berapa ya, dan Pi Network itu mungkin malah tambah mengalami kesulitan ya. Jadi bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir sekalian terkait perkembangan berita terbaru, berita yang baru saja admin sampaikan? Silakan tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.